Alhamdulillah ni'mata wa yujazi rahmata wa yuqamu hikmata wa yu'adhibu. Nahmaduhu bisyakiri wa nastaghfiruhu istighfaran mudhibir wa nusabbihuhu tasbihan mukhlisin wa nusalli wa nusallimu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang saya sayangi, pernah nggak merasa waktu itu berjalan lebih cepat ketika kita scroll media sosial? Pernah nggak? Pernah ya? Tapi terasa lebih lambat ketika kita mendengarkan itu, walau itu hanya 7 menit. Benar nggak? Nah, di sini saya tidak untuk mengganggu waktu teman-teman sekalian, tapi ingin membagikan biar insya Allah menjalankan. Berbicara tentang media sosial, pernah nggak kita tuh merasa hidup kita seperti algoritma TikTok? Kadang kita like sesuatu yang toksik, kadang yang kita skip justru hal yang bermanfaat buat kehidupan kita. Nah, kehidupan itu kayak gitu teman-teman. Kadang kita benci hal-hal yang ternyata Allah beritahu itu baik buat kita. Dan kadang yang kita suka banget itu justru sebagai bagian buat kita. Mari kita bersama-sama potongan ayat dari Quran surah An-Nisa ayat 216. Ada yang tahu bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Maaf. Gak ada penghapusnya ya. Maaf ralat ya teman-teman, ini surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ketika kita merasa nggak senang nih dengan sesuatu, nggak suka ya Allah, nggak suka banget keadaan kayak gini. Wa huwa khairul lakum. Di balik itu, Allah sudah menyiapkan hal baik buat kita. Itu baik bagimu, kata Allah. Wa 'asa an tuhibbu syai'a. Dan boleh jadi ketika kamu menyukai sesuatu, ketika kita senang nih sama sesuatu, ya Allah, aku senang banget sama ini yang kita tunggu nih, ini yang kita cari selama ini ya Allah. Wa huwa syarrul lakum. Padahal itu tidak baik bagimu. Di balik itu ada hal yang gak bagus buat kita. Teman-teman pernah ngalamin gak hal yang kayak gini? Pengen kuliah, malah kita harus kerja. Udah mengusahakan yang maksimal, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Atau pernah lagi sayang-sayangnya sama seseorang, orang itu malah bilang kita temenan aja. Nah, gimana itu rasanya? Nyesek ya? Sampai kita tuh bilang sama Allah, ya Allah kenapa? Kenapa aku yang harus merasakan seperti ini? Padahal aku sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Padahal aku sudah berdoa setiap malam. Lalu Allah menjawab melalui ayatnya, ayat terakhir dari Quran surah Al-Baqarah ayat 216 ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mari kita analogikan bersama-sama. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. 1 ditambah 3, 2 ditambah 2, 3 ditambah 1, 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Dari angka 4 saja, kita bisa melewati banyak jalan untuk menuju tujuan yang sama, hasil yang sama. Nah, bagaimana dengan hidup kita yang sudah Allah arahkan, yang sudah pasti Allah
pilihkan jalan yang terbaik hingga kita bisa berada di titik seperti sekarang ini. Teman-teman, ada yang pernah menonton film The Lord of the Rings nggak? Belum ya? Oke, di film itu ada salah satu quotes yang terkenal, yakni even the wise cannot see all ends. Bahkan orang yang bijak pun nggak bisa melihat akhir dari segalanya. Kita manusia hanya bisa melihat potongan puzzle dari kehidupan. Sedang Allah bisa melihat keseluruhan dari gambarnya. Saya ulangi ya teman-teman. Kita manusia hanya bisa melihat potongan puzzle dari gambaran kehidupan, sedangkan Allah bisa melihat keseluruhan gambarnya. Seringkali kita itu merasakan, melihat apa yang kita rasakan sekarang, enak nggak enak, untung atau rugi, sedang Allah bisa melihat jauh kemana jalan itu membawa kita dengan skenario terbaiknya. Karena kadang apa yang kita sukai itu bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita hindari justru itu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mencapai tujuan, bantuan semesta tidak hanya datang dengan berupa lancarnya usaha kita, dimudahkannya segala urusan kita, tapi juga dengan air mata, kesedihan, kehilangan, dan lain sebagainya. Kama qala Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku mengenal Tuhanku dari patah-patah harapanku. Mungkin hal yang kita anggap buruk adalah jalan pintas menuju kebaikan yang lebih besar. Karena kita mintanya kepada Allah, kita minta kepada yang maha baik, maka pasti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang terbaik buat kita adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga itu pasti datang di waktu yang tepat sesuai pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hal yang terbaik buat kita itu untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka yang panjangnya hingga akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa ketika diberi bersyukur, ketika diuji bersabar, ketika hilaf segera memohon ampun, dan selalu berhusnudzan dengan takdirnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapusnya pakai apa?